informatika dengan NIM 230820008. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen input output. Manajemen input output. Input adalah data atau informasi yang dibutuhkan oleh sebuah sistem untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan proses yang telah ditentukan. Sedangkan output atau keluaran adalah hasil yang diproduksi oleh program setelah mengolah input. Output biasanya berbentuk tampilan pada layar, cetakan pada printer, suara, ataupun penyimpanan. Menurut Silberschatz, salah satu tujuan utama dari suatu sistem operasi ialah mengatur semua perangkat, masukan atau keluaran, atau yang biasa disebut input-output komputer. Sistem operasi harus dapat memberikan perintah ke perangkat-perangkat itu, menangkap dan menangani interupsi, dan menangani error yang terjadi. Sistem operasi juga harus menyediakan antarmuka antara sistem operasi itu sendiri dengan keseluruhan sistem itu yang sederhana dan mudah digunakan. Antarmuka itu harus sama untuk semua perangkat atau device independen agar dapat dikembangkan. Secara umum terdapat beberapa jenis perangkat masukan atau keluaran, misalnya seperti penyimpanan atau misalnya seperti disk, tape, perangkat transmisi seperti network, modem, dan perangkat antarmuka dengan pengguna, misalnya seperti screen, keyboard, mouse. Perangkat tersebut dikendalikan oleh instruksi masukan atau keluaran. Alamat-alamat yang dimiliki oleh perangkat akan digunakan oleh direct input atau output instruction dan memory map atau input output. Di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh input atau output. Yang pertama saya akan menjelaskan contoh input atau masukan. Misalnya yang pertama seperti keyboard. Keyboard atau yang biasa kita kenal dengan papan ketik merupakan perangkat input yang paling umum pada komputer. Dengan menggunakannya, Anda dapat memasukkan misalnya seperti teks, angka, atau perintah melalui tombol-tombol pada papan ketik. Lebih daripada itu, keyboard biasanya terdiri dari tombol huruf, angka, tombol fungsi, dan tombol kontrol khusus lainnya. Dan yang kedua ada mouse. Mouse adalah perangkat input yang berguna untuk mengontrol gerakan kursor pada layar komputer. Dengan menggerakkan mouse di atas permukaan datar, pengguna dapat memindahkan kursor, melakukan klik kiri atau kanan, serta menggunakan scroll wheel untuk menggeser halaman atau objek pada layar. Dan yang ketiga di sini ada touchscreen. Touchscreen adalah perangkat input yang menggunakan permukaan layar sentuh yang responsif terhadap sentuhan jari. Dalam artian, pengguna dapat berinteraksi langsung dengan komputer seperti mengetuk, menggesek, atau melakukan gestur tertentu untuk memilih atau mengontrol aplikasi dan fungsi. Dan yang keempat ada stylus. Stylus adalah pena digital yang berguna pada perangkat touchscreen atau tablet. Dengan kata lain, stylus memungkinkan pengguna untuk menulis, menggambar, atau mengoperasikan perangkat dengan presisi lebih tinggi daripada menggunakan jari. Yang kelima di sini ada trackpad. Trackpad adalah permukaan sensitif yang terdapat pada laptop atau notebook. Pengguna dapat mengontrol gerakan kursor dengan mengusapkan jari di atas trackpad. Selanjutnya, trackpad juga mendukung gerakan multi jari seperti menggesekkan jari untuk mengulir halaman atau melakukan zoom in dan out. Yang keenam, di sini ada scanner. Scanner adalah perangkat input yang berfungsi untuk memindai dokumen fisik atau gambar menjadi format digital. Anda bisa menempatkan dokumen fisik pada kaca atau di dalam feeder, dan scanner akan membaca dan mengonversikan konten tersebut ke dalam file digital. Yang ketujuh ada mikrofon. Mikrofon adalah perangkat input suara yang berguna untuk merekam suara atau instruksi suara pengguna. Lebih daripada itu, mikrofon mengubah suara menjadi sinyal analog atau digital yang kemudian dapat melalui pemrosesan pada komputer. Dan di sini ada contoh output. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang monitor. Monitor adalah bagian unit komputer yang menampilkan visual data, gambar atau program yang sedang dijalankan. Monitor terdiri atas berbagai jenis. Ada yang LCD, flat, dan lain sebagainya. Dan yang kedua di sini ada speaker. Speaker sering juga disebut sebagai pengaras suara.
Biasanya speaker dipakai untuk mendengarkan musik, suara, atau bentuk audio lainnya. Dan yang ketiga di sini ada printer. Printer adalah alat output komputer yang sering dipakai untuk memproduksi data dalam bentuk fisik. Data yang bisa dihasilkan lewat printer diantaranya teks, gambar, dan tangkapan layar video. Yang keempat di sini ada plotter. Plotter adalah alat output komputer yang dimanfaatkan untuk mencetak hasil desain grafis dalam ukuran besar. Fungsi plotter ini yaitu sebagai hampir sama seperti printer. Hanya saja plotter berfokus untuk mencetak hasil grafis dengan ukuran yang besar. Dan yang kelima di sini ada proyektor. Proyektor, alat ini sering digunakan untuk menampilkan data ke dalam bentuk tampilan yang lebih besar. Proyektor biasanya sering digunakan dengan cara dihubungkan ke komputer atau laptop. Untuk layar proyektor bisa berupa dinding atau layar putih besar. Dan yang terakhir di sini ada headset. Headset itu adalah peralatan output yang bisa digunakan di laptop, komputer, ataupun handphone. Fungsi alat ini adalah untuk mendengar suara dan berbicara. Perangkat MK atau masukan keluaran, atau dalam bahasa Inggrisnya input-output device. Perangkat masukan atau keluaran dapat dibagi secara umum menjadi dua kategori, yaitu perangkat blok dan blok device, atau blok device, dan perangkat karakter atau karakter device. Perangkat blok menyimpan informasi dalam sebuah blok yang ukurannya tertentu dan memiliki alamat masing-masing. Umumnya blok berukuran antara 512 bytes sampai 32.768 bytes. Keuntungan dari perangkat blok ini mampu membaca, menulis setiap blok secara independen. Disk merupakan contoh perangkat blok yang paling banyak digunakan. Tipe lain perangkat masukan atau keluaran ialah perangkat karakter. Perangkat karakter mengirim atau menerima sebarisan karakter tanpa menghiraukan struktur blok. Tipe ini tidak memiliki alamat dan tidak memiliki kemampuan mencari. Printer dan antarmuka jaringan merupakan contoh perangkat jenis ini. Pembagian ini tidaklah sempurna. Beberapa perangkat yang tidak memenuhi kriteria tersebut, contohnya misalnya seperti clock yang tidak memiliki alamat dan juga tidak mengirim dan menerima barisan karakter. Yang ia lakukan hanya menimbulkan interupsi dalam jangka waktu tertentu. Oke, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi fungsi input dan output. Yang pertama ada pengendali perangkat. Pengendali perangkat biasanya memiliki sebuah penghubung. Beberapa pengendali dapat menangani 2 atau 4 atau bahkan 8 perangkat yang sejenis. Sistem operasi hampir selalu berhubungan dengan pengendali, bukan dengan perangkat secara langsung. Yang kedua di sini ada polling. Dalam ilmu komputer, polling atau operasi polling menunjukkan proses pengambilan sampel status perangkat eksternal berulang kali oleh program klien. Istilah polling sering digunakan saat mendeskripsikan input atau output dan disebut juga sebagai input atau output berbasis perangkat lunak yang diserve. Yang ketiga di sini ada interupsi. Interupsi adalah sinyal yang dipancarkan oleh perangkat yang terpasang pada komputer atau dari program di dalam komputer. Hal ini memerlukan sistem operasi untuk berhenti dan mencari tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Interupsi menghentikan sementara atau mengakhiri layanan atau proses saat ini. Oke, yang ketiga ada Direct Memory Access atau DMA. Direct Memory Access atau DMA ialah sebuah fitur dalam sebuah komputer modern saat ini yang memungkinkan perangkat untuk dapat memindahkan blok data yang besar tanpa interaksi dengan prosesor secara terus-menerus. DMA, Direct Memory Access, memungkinkan perangkat jaringan memindahkan paket data secara langsung ke memori sistem. Ada 3 langkah dalam transfer DMA. Misalnya yang pertama seperti prosesor menyiapkan DMA transfer dengan menyediakan data-data dari perangkat operasi yang akan ditampilkan, alamat memori yang menjadi sumber dan tujuan data, dan banyaknya byte yang ditransfer.
Yang kedua yaitu adalah pengendali DME, memulai operasi atau menyiapkan bus, menyediakan alamat, menulis dan membaca data sampai seluruh blok sudah ditransfer. Dan yang ketiga ada pengendali DME, menginterupsi prosesor, di mana selanjutnya akan ditentukan tindakan berikutnya. Direct Memory Access atau yang kita kenal dengan DME itu juga memiliki fungsi. Misalnya fungsinya itu sebagai perangkat keras umum dalam sistem komputer yang digunakan untuk meringankan prosesor atau kompresor dari beban menyalin blok data yang besar. Substansi masukan atau keluaran kernel. Sebelum saya jelaskan, saya akan menjelaskan apa artinya kernel. Kernel adalah fondasi penting dari sistem operasi komputer. Kernel ini adalah inti yang menyediakan layanan dasar untuk semua bagian sistem operasi lainnya. Fungsinya sebagai lapisan penghubung antara perangkat komputer dan sistem operasi yang beroperasi di dalamnya. Masukan atau keluaran bagian ini akan membahas bagaimana teknik dan struktur antarmuka yang memungkinkan input-output diberlakukan secara seragam. Salah satu contohnya adalah ketika suatu aplikasi ingin membuka data yang ada dalam suatu disk tanpa mengetahui jenis disk apa yang akan diaksesnya. Untuk mempermudah pengaksesan, sistem operasi melakukan standarisasi pengaksesan pada perangkat, masukan atau keluaran. Peralatan blok dan karakter. Peralatan blok diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akses pada berbagai macam disk, drive, dan juga peralatan blok lainnya, memenuhi atau mengerti perintah baca, tulis, dan juga perintah pencarian data pada peralatan yang memiliki sifat random access. Keyboard adalah salah satu contoh alat yang dapat mengakses stream karakter. Sistem call dasar dari antarmuka ini dapat membuat sebuah aplikasi mengerti tentang bagaimana cara untuk mengambil dan menuliskan sebuah karakter. Kemudian pada pengembangan selanjutnya kita dapat membuat library yang dapat mengakses data atau pesan baris demi baris. Oke, yang keenam ada peralatan jaringan. Peralatan jaringan merupakan perangkat elektronik yang diperlukan untuk komunikasi dan interaksi antara perangkat di jejaring komputer. Karena adanya perbedaan dalam kinerja dan pengalamatan dari jaringan masukan atau keluaran, maka biasanya sistem operasi memiliki antarmuka masukan atau keluaran yang berbeda dari baca, tulis, dan pencarian pada disk. Salah satu yang banyak digunakan pada sistem operasi adalah soket interface. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh peralatan jaringan. Contoh peralatan jaringan yang pertama adalah server. Server berfungsi sebagai tempat atau media untuk menyimpan informasi serta mengelola jaringan komputer. Yang kedua ada NIC atau Network Interface Card yang digunakan supaya komputer dapat terhubung dengan jaringan. Yang ketiga ada kabel jaringan. Kabel jaringan merupakan media untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat yang lainnya. Yang keempat ada switch. Switch merupakan perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer. Yang kelima ada router. Router adalah perangkat Jarcom yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan LAN ke dalam suatu jaringan WAN, serta mengelola lalu lintas dari data di dalamnya. Yang keenam ada bridge. Bridge adalah sebuah piranti yang digunakan untuk meneruskan lalu lintas antara segmen jaringan berdasarkan informasi pada sebuah data link. Bridge juga memiliki fungsi untuk membagi jaringan yang besar menjadi beberapa jaringan kecil. Yang ketujuh ada modem. Modem merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antar perangkat komputer dengan penyedia layanan internet atau disebut juga dengan Internet Service Provider atau ISP. Yang ke-8 ada repeater. Repeater adalah suatu perangkat yang berfungsi untuk memperkuat dan meregenerasi jaringan dan sinyal yang masuk. Baiklah, di sini yang ketujuh adalah blocking dan non-blocking input-output. Sebelumnya saya akan menjelaskan perbedaan antara blocking dan non-blocking input-output. Blocking input-output adalah sebuah proses yang akan dijalankan jika proses sebelumnya telah selesai dijalankan, atau istilah lainnya yaitu synchronous.
Dan blocking input-output adalah sebuah proses akan dijalankan tanpa harus menunggu proses lainnya selesai, atau istilah lainnya yaitu asinkronous. Yang pertama di sini adalah penjadwalan masukan atau keluaran. Penjadwalan input-output adalah metode yang digunakan sistem operasi komputer untuk memutuskan urutan operasi input-output mana yang akan diserahkan ke volume penyimpanan. Penjadwalan input-output terkadang disebut penjadwalan disk. Yang kedua ada buffering. Pengertian dari buffering adalah hambatan yang terjadi ketika seseorang akan mengakses video maupun konten yang serupa. Penyebab yang umumnya terjadi biasanya karena kecepatan internet yang terlalu lambat hingga akhirnya tidak mampu untuk memproses video tersebut. Yang ketiga ada caching atau cache. Cache adalah proses menyimpan data sementara pada sistem supaya browser atau aplikasi bisa loading lebih cepat. Berkat cache, saat perangkat meminta data yang dibutuhkan saat loading akan lebih cepat. Yang kedelapan adalah spooling dan reservasi perangkat. Spooling adalah proses yang sangat berguna saat berurusan dengan perangkat masukan atau keluaran dalam sistem multiprogram. Sebuah spool atau simultaneous parallel operation online adalah sebuah buffer yang menyimpan keluaran untuk sebuah perangkat yang tidak dapat menerima interleaved data streams. Salah satu perangkat spool yang paling umum adalah misalnya seperti printer. Printer dapat melayani satu pekerjaan pada waktu tertentu. Namun beberapa aplikasi dapat meminta printer untuk mencetak. Spooling memungkinkan keluaran mereka tercetak satu persatu tidak tercampur untuk mencetak sebuah berkas. Pertama-tama, sebuah proses menggeneralisasi bekas secara keseluruhan untuk dicetak dan ditempatkan pada spooling. Sistem operasi akan menyelesaikan masalah ini dengan intercap semua keluaran pada printer. Tiap keluaran aplikasi sebuah dispool ke disk di berkas yang berbeda. Ketika sebuah aplikasi selesai mencetak, sistem spooling akan melanjutkan ke antrean berikutnya. Yang kesembilan ada input atau output stream. Input atau output stream adalah suatu mekanisme pengiriman data secara bertahap dan terus-menerus melalui suatu aliran data dari proses ke piranti, atau begitu pula sebaliknya. Input-output stream terdiri dari tiga. Yang pertama stream head. Stream head ini berhubungan langsung dengan proses. Yang kedua ada driver ends yang mengatur piranti-piranti. Dan yang ketiga ada modules yang berada di antara stream head dan driver end, yang bertugas menyampaikan data ke driver end melalui write queue maupun menyampaikan data ke proses melalui read queue dengan cara message passing. Dan yang terakhir adalah struktur data kernel. Kernel merupakan program komputer yang menjadi inti dari sebuah sistem operasi komputer dengan kontrol terhadap segala hal atas sistem tersebut. Pada kebanyakan sistem, kernel merupakan salah satu dari program yang dijalankan dalam urutan pertama saat komputer dinyalakan. Kernel ini menyimpan dan mengatur banyak informasi, jadi dia memiliki data tentang proses mana yang berjalan dalam sistem, kebutuhan memorinya, file yang digunakan, dan lain-lain. Untuk menangani semua ini, tiga struktur penting digunakan. Fungsinya itu yaitu sebagai lapisan penghubung antara perangkat keras komputer dan OS yang beroperasi di dalamnya. Demikianlah hasil presentasi saya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.